Halo semuanya, nama saya Saki Giano Suza dengan NIM 13012232205. Saya akan menjawab tentang soal tugas kalkulus CLO3. Ada dua soal di sini. Soal pertama yaitu carilah titik pada elips x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. Di sini kita bisa mencari persamaan identitas trigonometri dulu, yaitu cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Dan saya kalikan 16 menjadi 16 cos kuadrat T tambah 16 sin kuadrat T sama dengan 16. Lalu saya membuat persamaan dengan fungsi yang pertama, yaitu x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16, menjadi x kuadrat sama dengan 16 cos kuadrat T, yaitu dengan ini, dan 4y kuadrat sama dengan 16 sin kuadrat T. Saya sederhanakan dulu menjadi x sama dengan 4 cos T, dan di 4y kuadrat sama dengan 16 sin kuadrat T disederhanakan lagi menjadi 2y sama dengan 4 sin T, dan y sama dengan 2 sin T. Lalu saya mencari turunan pertama dan turunan kedua dari x tambah y. Turunan pertama dari x sama dengan 4 min 4 sin T, dan turunan keduanya adalah min 4 cos T. Turunan pertama dari y adalah 2 cos T, dan turunan keduanya adalah min 2 sin T. Dari turunan-turunan ini kita bisa memasukkannya ke dalam rumus kelengkungan, yaitu rumus kelengkungan adalah mutlak dari x turunan pertama kali y turunan kedua kurang x turunan kedua kali y turunan pertama per x turunan pertama dikuadratkan tambah y turunan pertama dikuadratkan dan dipangkatkan dengan 3/2. Di sini saya memasukkan semua nilai yang ada dan saya sederhanakan dan mendapatkan kesimpulan menjadi 8/12 sin kuadrat T tambah 4 pangkat 3/2. Di sini kita memiliki sin kuadrat T, sehingga kita memiliki titik maksimum dari sin kuadrat T adalah 0, karena dia pembaginya sangat kecil, dan minimumnya adalah sin kuadrat T sama dengan 1. Semakin banyak pembaginya, maka semakin kecil dia. Kita mencari satu persatu dulu. Di sin kuadrat T sama dengan 0. Kita memasukkan ke dalam rumus kelengkungan. Kita memasukkan nilainya jadi 8/12 kali 0 tambah 4 pangkat 3/2. Kita sederhanakan menjadi, kita mendapatkan 8/8 dan 8/8 adalah 1. Sin kuadrat T ini sama dengan 0, kita bisa menyederhanakan lagi, yaitu dengan sin T sama dengan 0, yang dimana sin T sama dengan 0 adalah T-nya adalah 0 sama dan pi. Kita uji dulu dengan T sama dengan 0. Kita masukkan nilai X-nya. X-nya 4 cos T tadi yang kita masukkan, yaitu dari sini. Kita masukkannya ke dalam sini. Ya, 4 cos 0. 4 kali 0 adalah 4. Dan Y sama dengan sin 0, yaitu 0. Ya, karena 2 kali 0. Kita mendapatkan di sini titik 4,0. Lanjut dengan T sama dengan V. Menjadi X sama dengan 4 cos V, yaitu 4 kali min 1, menjadi min 4. Dan Y sama dengan 2 sin V, yaitu 2 kali 0, menjadi 0. Di sini kita mendapatkan titik min 4,0. Di sini adalah titik maksimumnya, karena kita menunjukkan maksimum di sin kuadrat T sama dengan 0. Kita lanjut ke titik minimum, yaitu sin kuadrat T sama dengan 1. Kita memasukkannya ke dalam rumus kelengkungan lagi menjadi 8/12 kali 1 tambah 4 pangkat 3/2 sama dengan 8/16 3/2, dan kita sederhanakan lagi menjadi 8/16 kali 4, dan kita sederhanakan menjadi 1/8. Di sini kita sederhanakan sin kuadrat T-nya juga, sin kuadrat T sama 1 yang sama dengan 1 menjadi sin T sama dengan plus minus 1. Yaitu apabila plus 1, T-nya adalah V/2, dan apabila min 1, T-nya adalah 3/2 V. T sama dengan 1/2 V menjadi X sama dengan 4 cos V/2, menjadi 4 kali 0, yaitu 0, dan Y-nya adalah 2 sin Pi/2, yaitu 2 kali 1 menjadi 2, dan kita mendapatkan titik 0,2.
Lanjut ke T sama dengan 3/2V. X sama dengan 4 cos 3/2V sama dengan 0. Karena 4 kali 0, Y sama dengan sin 3/2 kali V. Yang kita mendapatkan di sini 2. Di sini berarti 2 kali min 1 menjadi min 2. Dan kita mendapatkan titik 0, min 2. Jadi kita mendapatkan kesimpulan dari 4 titik ini, yaitu kelengkungan maksimum berada di titik 4,0 dan min 4,0, yaitu di sini. Dan kelengkungan minimumnya ada di 2 titik ini, yaitu 0,2 dan 0, min 2. Itulah jawaban untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke dalam soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita mendapatkan soal misalkan pada suatu lempengan yang berbentuk lingkaran S sama dengan X, Y, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang sama dengan 1. Dan dinyatakan oleh T, X, Y sama dengan 2X kuadrat tambah Y kuadrat kurang Y. Tentukan tempat terpanas dan terdingin pada lempengan tersebut. Di sini kita mencari dulu turunan dari X, Fx, Fxx, dan Fxy, Fy, dan Fyy. Di sini kita turunan Fx dari fungsinya adalah 4x, terus kita turunkan terhadap x lagi menjadi 4, dan 4x kalau kita turunkan terhadap y lagi menjadi 0. Terus turunan terhadap y-nya adalah 2y kurang 1, dan turunan Fy terhadap y adalah 2. Di sini kita bisa mendapatkan turunannya. Terus kita nyatakan apabila nyatakan fx sama dengan 0, yaitu berarti 4x sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan x sama dengan 0. Terus f-nya kita sama dengankan 0 juga, menjadi 2y kurang 1 sama dengan 0, 2y sama dengan 1, y sama dengan setengah. Kita masukkan ke rumus, yaitu D sama dengan fxx kali fyy kurang fxy kuadrat, yaitu 4 kali 2 kurang 0 kuadrat sama dengan 8, which is itu lebih dari 0. Dan fxx-nya juga 4, yaitu juga lebih dari 0, maka kita menemukan titik minimumnya, yaitu 0, setengah. Kita coba cek dulu, masukkan ke dalam rumusnya yang ini. Kita masukkan menjadi sama dengan 0 tambah 1/4 kurang 1/2 menjadi min 1/4. Ini adalah kemungkinan titik minimum yang kita dapat, tapi kita harus cek dulu terhadap titik yang lain. Yaitu kita contohkan dengan X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Kita masukkan di sini dulu, samakan X sama dengan Y-nya ke dalam rumus yang ini. Kita masukkan jadi 2 cos kuadrat T tambah sin kuadrat T kurang sin T. Terus kita cari turunan pertamanya dulu, sama dengan min 4 cos T sin T tambah 2 sin T cos T kurang cos T sama dengan 0. Sama dengan min 2 cos T sin T kurang cos T sama dengan 0. Kita keluarkan cosnya menjadi cos T min 2 sin T kurang 1 sama dengan 0. Di sini kita buat dulu cos T sama dengan 0-nya dulu. Berapa T apabila cos T menjadi sama dengan 0, yaitu saat T pi/2 dan T 3pi/2. Terus kita masukkan dulu nih, berapa nih? Jadi min 2 sin T kurang 1 sama dengan 0, sin T sama dengan min setengah, dan dimana T itu setengah, yaitu saat derajat 210 dan 330 derajat. Di sini adalah 90 derajat dan ini adalah 270 derajat. Saya membuat derajatnya nanti saat ini. Jadi kita cek dulu saat dia 90 derajat, yaitu T sama dengan pi/2. Kita masukkan ke dalam X-nya dulu. X sama dengan cos 90 derajat, yaitu 0, dan Y sama dengan sin 90 derajat, yaitu 1. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu rumus yang ini, menjadi 0 tambah 1 kurang 1, yaitu 0. Terus kita cek titik kedua, yaitu T kedua, yaitu 270 derajat. Menjadi X sama dengan
cos 270 derajat itu juga 0, dan Y sama dengan sin 270 derajat juga, itu sama dengan min 1. Terus berarti kita mendapatkan titik 0, min 1, kita masukkan ke dalam rumus juga, rumus ini mendapatkan 1 kurang min 1 sama dengan mendapatkan 2, berarti kita mendapatkan titik T-nya adalah 0 sama 2. Kita lanjutkan ke dalam T sama dengan 210 dan 330. Di sini saya mempunyai T sama dengan 210, saya masukkan ke dalam X sama dengan cos 210 derajat. Itu saat kita memasukkan 210 derajat ke dalam cos menjadi setengah akar 3. Dan saat Y sama dengan 210 derajat, yaitu menjadi min setengah. Kita masukkan ke dalam rumus T menjadi 2 min setengah akar 3 pangkat 2 tambah setengah, yaitu menjadi 6/4 tambah 1/4 tambah setengah. Saya samakan penyebutnya dan kita jumlahkan menjadi 9/4, dan 9/4 ini apabila dibuat bilangannya adalah 2,25. Dan kita uji juga T sama dengan 330 tadi, dan menjadi X sama dengan cos 330 derajat, yaitu setengah akar 3, dan sin 330 derajat adalah min setengah. Dan kita mendapatkan titik min setengah akar 3 dan min setengah. Kita masukkan ke dalam rumusnya juga menjadi 2 kali setengah akar 3 kuadrat tambah setengah kuadrat tambah setengah. Dan ini kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 2,25. Yang which is di antara 4T ini, hasil T ini kita memiliki 2 titik maksimal, yaitu 2,25 dan 2,25, dan nilainya kebetulan sama. Dan berarti kita memiliki titik maksimum yang berada di titik min setengah akar 3, min setengah, dan di titik setengah akar 3, min setengah, dengan nilai maksimumnya adalah 2,25, dan nilai minimumnya tadi sudah kita dapatkan, yaitu adalah min 1/4, yaitu di titik 0,5. Itulah jawaban dari 2 soal untuk tugas kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.